sengat lebah, penawarnya madu lebah itu sendiri. Karena madu memiliki efek anti radang dan dapat membantu atau mempercepat proses penyembuhan luka dan juga nyeri akibat sengatan lebah. Rasanya itu seger, pedasnya juga dapat, dan aroma dari si kecombrangnya, wah itu kuat banget. Anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi nih dengan aku, Afif Amar. Pokoknya jangan bosan bertualang seru sama aku yo. Karena siang ini aku akan mengajak anak negeri semua bertualang mengenal lebih jauh daerah Banyuwangi yang terkenal akan keindahan alam dan budayanya. Alam memang selalu memberikan banyak manfaat. Seperti hutan mangrove bagi kehidupan. Selain dapat mencegah erosi dan abrasi, hutan ini terdapat flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi untuk menuju tempat ikan payuh yang banyak, kita harus menaiki perahu menyusuri muara di sepanjang hutan mangrove ini. Wah, pemandangannya tak kalah menakjubkan. Selain itu, ternyata mangrove juga memiliki buah loh yang bisa dikonsumsi dan dijadikan olahan. Nah, ikut sang. Aku tak golek buah mangrove ya. Aku tak boleh masuk ya. Ibu kali kula nggih. Antos Ibu. Sisian ya, Pep. Kali ini aku akan cari ikan menggunakan jaring. Selain nggak perlu menunggu lama, bisa juga dapat beberapa ikan dalam sekali tarik. Wah, ini sepertinya ada ikannya nih. Takut Pak ini. Wah, enak Pak, itu Pak. Wah, lah gede Pak. Pas Pak. Yeay, dapet ikan mujair. Nama ikan mujair sendiri diambil dari penemunya loh, Mbah Mujair. Nah, jadi hutan mangrove itu selain untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perairan antara laut, pantai, dan juga darat, ini juga sebagai sumber pangan dari masyarakat sini. Karena di sini itu ternyata banyak ikannya ya Pak ya. Wah, mantap Pak. Ya wis Pak, lagi Pak. Selain pohonnya, ternyata bagian lain dari mangrove juga memiliki manfaat. Salah satunya pada bagian buahnya. Buah pedada atau bogem ini menjadi salah satu jenis yang paling banyak dimanfaatkan karena tidak beracun. Nah, jadi di sini kita sudah panen buah mangrove. Ada beberapa jenis buah, tapi kita akan panen buah yang jenisnya namanya bogem. Cara panennya itu bukannya di atas pohon, tapi yang sudah berjatuhan di atas tanah. Niku berarti sampun mateng ya Bu. Nah, selain buahnya ternyata ada juga yang bisa dimanfaatkan dari buah mangrove, yaitu pucuk daun mangrove yang masih muda. Monggo Bu. Bahkan daun mangrove pun bisa ikut diolah loh anak negeri. Dipercaya dapat mengurangi kolesterol, darah tinggi, dan juga asam urat. Kayaknya udah cukup nih, yuk langsung kita olah. Nah, ini kita siap nih. Nah, sekarang aku udah pegang tusukan bambu iki bolo. Itu artinya kita mau masak ikan tapi dengan cara dibakar. Walaupun cara dibakar ini merupakan cara masak yang sederhana, tapi kali ini ada yang unik dalam peracikan bumbunya. Opo kuwi Tang? Nah, ini loh yang bikin unik. Opo kuwi? Jadi daun mangrove ini gunanya untuk menambah cita rasa dan juga aroma masakan. Dadi luwih sedep lho, Pip. Aromane ngono ya, Tang, ya? wangi. Wis, ayo disiapne kabeh. Monggo, Pak. Kali ini, ikan akan aku olah menjadi ikan penyet sambal mangrove dengan bahan yang sangat sederhana. Yaitu ada ikan, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, garam, merica, dan daun mangrove tentunya.
Nah, biar aku siapin dulu nih ikannya. Aku yang bikin sambalnya yo, dan ibu yang menyiapkan bumbu marinasinya. Ikan yang sudah diiris diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Selanjutnya tinggal diolesin bumbu marinasinya. Setelah merata, tinggal kita bakar ikannya. Cukup gunakan bara api saja dan akan matang sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, jadi ini sambil kita bakar, sambil kita bolak-balik harus diolesin dengan mentega. Ini gunanya agar nanti matangnya itu merata dan tidak gosong loh, Tang. Ini dia re, ikan bakar sambal mangrove sudah jadi. Walah, wis gak sabar aku. Setelah ikan dibakar, rasanya itu belum cukup. Mumpung lagi di Jawa Timur nih, wajib banget kita penyet dengan sambal daun mangrove. Apa maneh sih? Ikan penyet sambal daun mangrove itu merupakan khas daerah Jawa Timur, terutama daerah sekitar mangrove di Pasuruan. Makan ikan bakar pedas-pedas gini emang udah paling enak. Ditambah ikan mujair yang mengandung banyak protein bisa menjadi sumber energi bagi tubuh. Wah. Ikan bakar kali ini emang beda banget rasanya itu. Bumbunya meresap sampai dagingnya, pedasnya dapet, dan ini nih, sambelnya. Kalau biasanya sambel itu aromanya terasi atau bawang, kali ini aroma dari daun mangrove-nya kerasa banget, bikin khas tersendiri nih kayaknya, Mbak. Iya, Mas. Wah, yo petang, enak toh? Wah, ayo, pangan tang, tekno. Ini dia nih anak negeri, daerah Muncar. Sebuah kecamatan di Banyuwangi yang terkenal akan pelabuhannya. Pelabuhan ikan di sini merupakan yang terbesar di Pulau Jawa loh. Selain kaya akan hasil alamnya berupa perikanan, Muncar juga dikenal sebagai tempat pembuatan kapal kayu selerek yang terkenal akan keindahannya. Sekarang lagi ngebantuin reparasi kapal. Nah, ini kapal ini sudah berumur 20 tahun dan sudah memerlukan perawatan atau reparasi. Nah, ini sama bapaknya untuk reparasi selama waktunya itu kurang lebih 3 bulan ya, Pak ya. Dan ini kapal ini menggunakan kayu meranti, yang mana kayu meranti ini lebih tebal dan lebih lebar ya, Pak ya. Mudah untuk membuat kapalnya. Ayo sirape nek kono gawon rene dipasang. Ya, Pak, tak gunerin ini ya, Pak ya. Ayo. Pak. Proses pelepasan kayu lamanya sudah selesai. Sekarang waktunya menggantinya dengan yang baru. Nah, ini dia nih anak negeri. Seperti yang aku bilang tadi, kayu yang digunakan adalah kayu meranti yang terkenal akan sifatnya yang lentur sehingga mudah dibentuk sesuai dengan keadaan konstruksi kapal yang dibangun. Selain itu, kayu jenis ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah dimakan serangga sehingga tahan lama. Nah, jadi di sisi kapal itu antara depan sama belakang itu ada lengkungan. Nah, untuk lengkungan kayu meranti ini mesti dengan cara sederhana, yaitu dengan bara api lalu dikasih mineral seperti ini, Pak ya. Nah, ini cukup lumayan. Dan ini waktunya berapa lama, Pak? Kita setengah hari itu. Yaps, proses reparasi kapal ini memang cukup lama. Namun hal itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau harus membangunnya dari awal. Prosesnya yang panjang biasanya membutuhkan waktu hingga 1 tahun lebih untuk menyelesaikan satu kapal hingga siap berlayar. Nah, kalau kayu sudah melengkung, selanjutnya tinggal dipasang deh ke dinding lambung kapalnya. Oh iya anak negeri, tahu nggak? Kalau kapal selerek ini merupakan ciri khas dari daerah Muncar loh. Jadi sudah jelas yo, tidak ada di daerah lain. Kapal selerek yang dapat menampung 30 hingga 40 orang ini sengaja dibuat semeriah mungkin agar para nelayan semangat untuk melaut sehingga menghasilkan banyak tangkapan ikan.
Anakku. Mbak, bapak Iya toh Mas, bapakku. Apa tak podo? Ya duwe to, anake ayu wong bojoku ya ayu nek omah. Iki anake. Nek iki wis iki. Kon masak ning anu terus ning anu. Iki, Pak? Ya, iya ae. Maksudnya Pak ya? Ya padha-padha. Iki Pak itu Pak. Heeh, ya Baik, wis. sini. Oleh, burung oleh. Maksudnya Pak ya? Ya, ayo. Wah, iki kian iki nih. Bagi ya? Iki lho, tak golekne wae. Iki bumbunya wis siap ta? Bumbunya sampai wis halus sih. Nah, masih di Banyuwangi. Kali ini kita mau ngolah salah satu olahan khas dari Banyuwangi, yaitu kesrut. Nah, biasanya kesrut ini pakai daging ayam. Nah, kali ini kita pakai ikan kerapu ya, Pil. Wis mantep paling. Disamping jos ya. Jos. Bumbunya siap? Ayo siap, ayo. Siapin sih ya, irisan sih ya. Oh iya anak negeri, ini dia semua bahan untuk membuat kesrut ikannya. Tenang, semua bahan ini pasti juga ada di daerah kalian kan? Iya, Bu. Itu, Bu. Sementara aku potong dan bersihkan ikan-ikannya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke Ibu dan Mbak Kia yang memang sudah ahlinya. Gak cuma tempat-tempat indah, Banyuwangi juga memiliki banyak kuliner khas yang sangat istimewa loh. Salah satunya, yuk kesrut ini. Kesrut biasa disebut juga uyah asem, yang bermakna gurih asin dan asam segar. Menurut sejarah, kesrut ini sudah populer sejak tahun 50-an loh. Setelah kedatangan Jepang ke Indonesia, isi dan bahan pelengkapnya menjadi beraneka ragam. Tidak hanya daging ayam dan juga ikan. Dahulu, kesrut juga berisi tulang ayam dan juga ceker. Hal itu disebabkan karena saat zaman Jepang, masyarakat kesulitan untuk mencari bahan makanan. Wis ya, kabeh wis siap ya. Nggih. Bumbune wis. Pundi, Bu? Iwake wis. Iki ditumis ya, Mas? Oh, nggih. Ya, tumis. Lo masak, Ibu? Ya. Oh, ayo bagi ya. Bangun aku kene, Mbak. Nah, oh. Nah, tumis bumbu halusnya lebih dulu ya. Setelah harum, kemudian tambahkan air Kata secukupnya. harus gede, Bu. Disusul, masukkan juga bahan pelengkapnya, seperti daun salam, jahe, dan lengkuas. Kemudian jangan lupa irisan buah belimbing bulu dan juga kecombrangnya. Biar seger dan juga wangi. Garamnya ya. Oke, ini bagi ya, tambahannya ini bagi ya. Oh. Mulai asin darah ini. Mulai asin darah ini pengen rapi loh. Nah, selain penambahan daun sirih dan juga belimbing wuluh, terus ada kecombrang untuk menghilangkan bau amis maupun rasa amis dari si ikan, itu harus menunggu kuahnya itu mendidih, baru dimasukkan ikannya. Nah, itu juga biar matangnya juga merata dan juga enak, dagingnya empuk ya. Ya, kita kabeh wae yo. Sip, karena daging ikan bersifat cepat matang, jadi masak ikannya jangan terlalu lama yo, supaya nggak hancur. Nah, seperti ini nih jadinya anak negeri, kesrut iwak khas Banyuwangi. Ambune wangi, kembang melati. Piye, Pak? Kesrut Banyuwangi siap dinikmati. Mantep, monggo, Bu. Timang bareng. Jelas kok, Pak. Aku golek mau ning jero-jero. Waduh. Entuk pokoke. Yo, yo. Enak apple yo. Kuahnya itu loh, bener-bener mak legender. Pecah di mulut, seger di tenggorokan. Nah, anak negeri di rumah kalau main ke Banyuwangi, jangan lupa coba masakan yang satu ini yo. Dijamin, enak apple wes. Jadi kesrut ini memang terkenal dengan kuahnya yang melimpah. Rasanya itu seger, pedasnya juga dapat dan aroma dari si kecombrangnya. Wah, itu kuat banget. Nah, untuk ikannya ini empuk sekali dan bumbunya juga meresap ke daging. Aduh. Tambahannya belimbing iki mau lho, Bu. Makin seger ya, makin enak loh. Monggo, Pak. Habis. Waduh, sentek malahan. Enak ya, Pak yo. Enak. Yaps, selain rasanya yang enak, mengkonsumsi daging ikan segar tentu saja memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Salah satunya kandungan fosfor dan kaliumnya yang cukup lengkap, sehingga sangat bagus untuk kesehatan dan kekuatan tulang, apalagi bagi anak-anak yang masih masa pertumbuhan. Seperti aku ini yo. Makanya, budayakan makan ikan sejak dini yo, biar sehat, kuat, dan juga cerdas.
Ntar, Pak.